Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 12. Kita sekarang akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Kemarin, dalam pertemuan kemarin kita sudah tahu bahwa ada teori-teori yang mengatakan Islam disebarkan oleh orang Cina, ada yang mengatakan teori India, ada yang berpendapat teori Arab, ada juga yang berpendapat tentang teori Persia. Nah, sekarang kita akan membahas strategi dakwah Islam di Indonesia. Apa saja strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam menyebarkan agama Islam? Ya, strategi yang pertama ada 6 strategi di sini. Yang pertama adalah strategi dakwah melalui perdagangan. Yang kedua melalui perkawinan. Yang ketiga melalui politik. Yang keempat melalui pendidikan. Yang kelima melalui kesenian. Dan yang keenam melalui tasawuf. Nah, strategi dakwah yang pertama adalah melalui perdagangan. Perdagangan ya. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa ini zaman dulu ada foto di sini. Nah, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Nah, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang muslim. Nah, itu strategi dakwah penyebaran Islam melalui perdagangan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah melalui perkawinan. Jadi, melalui perkawinan ini, para pedagang muslim yang masuk ke Indonesia tadi dilihat dari sisi ekonomi mereka, status sosial lebih dibandingkan penduduk pribumi. Ya, interaksi antara penduduk pribumi pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh, para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi diantaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungaten, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan putri yang beragama Islam. Kemudian mempunyai putra, yaitu yang bernama Raden Fatah, yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Gitu. Yaitu yang kedua, itu melalui perkawinan. Yang ketiga, melalui proses politik. Ya, nah, proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu juga ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Ini melalui jalur politik. Jadi yang pertama tadi melalui perdagangan, adanya interaksi antara orang Islam dengan para pedagang yang ada di Indonesia. Yang kedua melalui perkawinan. Yang ketiga melalui politik. Yang keempat ya melalui pendidikan. Nah, dibuatlah oleh para ulama dulu itu lembaga yang menaungi atau mengkader para santri-santri, dinamakan pesantren. Lembaga pendidikan pesantren ini menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia.
Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon guru, juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, dilembagakan pendidikan pesantren. Murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi melalui pendidikan. Kesimpulannya adalah melalui pendidikan ini salah satu pesantren yang terkenal adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan Sunan Giri. Ya. Yang kelima adalah melalui kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo, ya, wali yang 9 dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Jadi strategi yang kelima adalah melalui kesenian seperti wayang, kulit, gamelan, ya, wayang golek, begitu. Strategi yang keenam yaitu melalui tasawuf, ya. Disebarkan oleh para sufi. Sufi itu adalah yang mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Begitu. Jadi strategi yang keenam itu disebarkan melalui ajaran tasawuf oleh ulama-ulama penyebar agama Islam di Indonesia zaman dulu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Islam ini mudah diterima oleh bangsa Indonesia? Nah, oleh masyarakat Indonesia dan berkembang sangat pesat. Jawabannya adalah yang pertama, agama Islam bersifat terbuka. Jadi sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang. Gitu. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Begitu. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Si kaya, si miskin, si hitam, si putih. Islam tidak mengenal itu. Yang keempat adalah perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang terakhir, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Itu untuk jadi kesimpulannya adalah ada 6 strategi yang dilakukan ulama-ulama penyebar Islam zaman dulu, yaitu melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui politik, yang keempat melalui pendidikan, dan yang kelima melalui kesenian. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.